Halo teman-teman, di video kali ini kita akan kupas lebih dalam tentang materi dinamika partikel satu dimensi. Topik bahasan yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama pengertian gerak satu dimensi, yang kedua gaya konstan, yang ketiga gaya sebagai fungsi waktu, yang keempat gaya sebagai fungsi kecepatan, dan yang kelima gaya sebagai fungsi posisi. Macam-macam gerak terbagi dua. Yang pertama yaitu gerak semu. Gerak semu ialah gerak yang sifatnya seolah-olah bergerak akan tetapi tidak atau hanya ilustrasi. Misalnya ketika kita menaiki sebuah sepeda motor, maka kita menganggap bahwa sekeliling kita yang bergerak, akan tetapi kenyataannya kita yang bergerak. Lalu yang kedua ada gerak ganda. Gerak ganda ialah gerak yang terjadi secara bersamaan terhadap benda yang ada di sekitarnya. Contohnya, yaitu ketika seorang laki-laki sedang merokok menaiki sebuah kereta api, maka ketika rokoknya habis dan dia membuang puntung rokoknya, maka akan terjadi 3 gerakan, yaitu gerak terhadap kereta api itu sendiri, yang kedua gerak terhadap orang itu, dan yang ketiga gerak terhadap bumi. Lalu di sini akan membahas mengenai gaya konstan. Gaya konstan terjadi jika gaya yang bekerja pada partikel secara konstan, maka dapat diturunkan melalui hukum 2 Newton, yaitu F sama dengan M kali A, di mana A sama dengan dV per dt. Jadi F sama dengan M dV per dt, maka F per M sama dengan dV per dt sama dengan A, konstan. Yang artinya jika F konstan, maka A konstan. Lalu ada gaya sebagai fungsi waktu. Lalu dapat diturunkan melalui hukum 2 Newton juga, yaitu F sama dengan M kali A sama dengan dV per dt, sama seperti yang tadi. Lalu kita turunkan menjadi Ft sama dengan M dV per dt, karena kita di sini menurunkan sebagai fungsi waktu. Maka Ft sama dengan M dV per dt kita kalikan dengan dt, maka menjadi Ft dt sama dengan M dV. dt yang sebelah kanan telah habis. Lalu yang kedua yaitu jika kecepatan bergantung waktu, maka integral Ft dt sama dengan integral M dV, di mana integral dari T0 ke T Ft dt sama dengan integral dari V0 ke V M dV. Maka didapatkan, setelah kita integral, dapatkan 1 per M dari integral dari T0 ke T Ft dt sama dengan Ft kurang V0. Maka hasilnya adalah Ft sama dengan V0 ditambah 1 per M integral T0 dari T0 ke T Ft dt. Lalu ada jika posisi bergantung waktu, maka di sini ketika F sama dengan dx per dt, maka kita integralkan dari x0 ke x dx sama dengan integral v dt. Maka didapatkan hasilnya yaitu xt sama dengan x0 ditambah integral v dt. Saya Gus Rianta. Di sini saya akan menjelaskan tentang gaya bergantung kecepatan. Nah, sebelum kita masuk kepada materi gaya bergantung pada kecepatan, kita harus tahu terlebih dahulu bahwa gaya itu erat kaitannya dengan fungsi kecepatan. Mengapa seperti itu? Saya akan memberikan satu contoh yang biasa atau fenomena yang sehari-hari kita rasakan di kehidupan kita. Contohnya saja gaya gravitasi. Sebuah benda saat dijatuhkan bebas ke bawah, nah di situ ada gaya gesekan terhadap udara. Gaya gesek terhadap udara itulah yang menjadi fungsi kecepatan. Nah, di dalam hukum 2 Newton, fungsi kecepatan atau Fv itu memiliki rumus M dikali dv per dt, di mana dv per dt itu adalah turunan pertama dari kecepatan terhadap waktu.
Lalu ya, M dikali dV per dt dikalikan dengan dx per dx. Setelah itu maka didapatlah fungsi kecepatannya adalah M dikali V dikali dV per dx, di mana persamaan fungsi kecepatan M dikali dV per dt itu bisa kita gunakan untuk mencari waktu, dan fungsi kecepatan M dikali V dikali dV per dx dapat kita gunakan untuk mencari ketergantungan terhadap posisinya. Nah, jadi saya memiliki rumus ketika kita ingin mencari waktu menggunakan rumus fungsi posisi Fv sama dengan M dikali dV per dt, di mana turunan pertama dt itu sama dengan M dikali dV per fungsi dari kecepatan. Lalu kita integralkan terhadap batas bawah 0 sampai dengan batas atas T, dt sama dengan M integral dari batas bawah 0 sampai batas atas T, dv per fungsi dari kecepatan itu. Lalu hasil yang didapatkan adalah T sama dengan M dikali dengan integral dari 0 sampai dengan T dv per Fv atau fungsi kecepatan. Lalu dari turunan kedua yang M dikali V dikali dV per dx itu dapat kita cari gaya bergantung pada posisinya dengan cara menurunkan dx sama dengan M kali V dikali dV per Fx, lalu kita integralkan terhadap 0 sampai dengan x dx sama dengan integral dari 0 sampai x M dikali V dV per Fv, di mana Fv itu adalah fungsi kecepatan tadi ya. Lalu didapatlah hasil x sama dengan M integral 0 sampai dengan x V dV per fungsi dari kecepatan. Ya, seperti itulah penjelasan tentang gaya bergantung kecepatan. Saya Asina Harenja akan menjelaskan tentang gaya bergantung posisi. Beberapa gaya tak konstan di alam ini dipengaruhi oleh posisi partikel terhadap posisi partikel lainnya. Nah, contoh dari gaya bergantung posisi ini apa? Contohnya adalah gaya gravitasi, yang kedua gaya Coulomb, dan yang ketiga adalah gaya elastis ataupun gaya pegas. Nah, untuk mencari persamaan ataupun formula untuk gaya bergantung posisi ini awalnya adalah dari hukum Newton, yaitu kita tahu bersama F sama dengan M dikali A. Nah, A itu adalah turunan kedua posisi terhadap waktu, sehingga persamaannya adalah Fx atau gaya bergantung posisi sama dengan M dikali D kuadrat X per dt. Nah, D kuadrat X per dt kita ubah menjadi dV per dt. Lalu bagaimana kalau kita lalu dV per dt dikalikan dengan dx per dx, sehingga persamaannya menjadi Fx sama dengan M dikali dV per dt dikali dx per dx. Kalau dx per dt itu kan merupakan fungsi dari kecepatan atau V, sehingga persamaan ini bisa kita peroleh yaitu Fx sama dengan M dikali V dV per dt. Kemudian kita integralkan sehingga integral Fx sama dengan M per dx integral dari 0 sampai V dV. Maka hasilnya adalah M per dx setengah V kuadrat dengan batas bawah 0 dan batas atas V, sehingga kita memperoleh Fx sama dengan 1 per dx dikali setengah mv kuadrat. Kita tahu bersama bahwa setengah mv kuadrat ini merupakan persamaan dari energi kinetik, sehingga untuk mencari gaya bergantung posisi itu sama dengan Fx sama dengan d per dx dikali setengah mv kuadrat. Terima kasih sudah menonton, semoga video kami bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.